Assalamualaikum, hai. Balik lagi di learning jurnal aku, Septiana Nur Aziza. Seperti pada learning jurnal sebelumnya, jadi di sini di video kali ini aku mau mereview pertemuan ke-9 kemarin. Jadi pertemuan ke-9 kemarin itu bagian kelompok 6 membawakan materi tentang strategi produksi film. Jadi aku juga termasuk ke dalam anggota kelompok 6 tersebut. Nah, di dalam strategi film ini ada banyak poinnya. Yang pertama ada teknik penulisan skenario, kemudian ada storyboard, breakdown script dan juga breakdown budget, kemudian ada manajemen produksi, departemen produksi, dan juga departemen penyutradaraan. Nah, sebelumnya skenario itu apa sih? Kan teknik penulisan skenario itu apa gitu. Jadi skenario itu naskah yang mendeskripsikan adegan dalam urutan, dan setiap pada adegannya itu memuat petunjuk lokasi, properti, dan juga waktu peristiwa, tindakan pelaku yang akan terlibat. Nah, seorang yang menulis skenario itu disebut sebagai sineas. Nah, sebelum menulis skenario lebih jauh, ada beberapa teknik yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada inti cerita. Nah, inti cerita ini tahap awal sebagai teknik penulisan skenario ya. Jadi kayak dalam tahap inti cerita ini kita sudah membayangkan bagaimana plot akan terjadi, juga karakternya gitu. Membayangkan bagaimana cerita itu akan berjalan gitu. Nah, dalam tahap awal ini kita juga mengembangkan cerita yang akan menjadi skenario nanti. Jadi misalkan sudah membayangkan gitu, kemudian kita mengembangkan cerita itu apa intinya gitu kan. Selanjutnya teknik penulisan skenario yang kedua ada sinopsis. Jadi sinopsis ini ringkasan cerita yang nantinya akan dikembangkan menjadi skenario juga gitu. Nah, yang selanjutnya ada karakter. Jadi karakter atau tokoh ini adalah orang-orang yang terlibat pada pembuatan film gitu nantinya. Jadi ini juga termasuk salah satu unsur penting dalam skenario nantinya. Karakter ini akan dikembangkan lagi menjadi lebih rinci, seperti nama perannya, jenis kelaminnya, juga usia, ciri-ciri fisik, sifat atau perilakunya. Nah, yang selanjutnya ada plot. Plot itu alur cerita yang sangat-sangat diperlukan dalam membuat cerita atau menulis skenario gitu. Jadi tanpa adanya plot itu kan kayak hambar gitu ya. Jadi plot ini membantu sineas itu mengembangkan cerita, menghidupkan cerita gitu. Nah, yang selanjutnya ada outline. Outline ini adalah susunan adegan per adegan secara lebih rinci gitu. Jadi bisa dikatakan juga outline ini adalah penjabaran dari plot. Selanjutnya ada scene. Scene itu merupakan informasi pada setiap adegan. Jadi biasanya terdiri dari nomor scene, terus lokasi kejadiannya, kemudian waktu pelaksanaannya, kemudian tempat pelaksanaannya. Jadi di luar ruangan atau di dalam ruangan gitu pengambilan gambarnya. Nah, selanjutnya ada action atau aksi. Itu merupakan keterangan mengenai kejadian dalam setiap scene atau adegannya, yang merupakan penjabaran dari outline yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, selanjutnya ada dialog dan parenthetical. Jadi dialog ini kalian udah pada tahu dong dialog itu kayak gimana. Dialog ini adalah kalimat-kalimat yang harus diucapkan atau yang nantinya akan diucapkan oleh karakter yang akan memainkan film tersebut gitu, kayak percakapan gitu kan dialog itu. Nah, kalau parenthetical itu aksi atau ekspresi wajah gitu. Jadi pada saat percakapan nanti ekspresi wajah si karakter ini, si tokoh ini harus bagaimana, atau apakah harus marah atau emosi atau menangis gitu. Nah, yang selanjutnya ada storyboard. Storyboard itu adalah presentasi visual dan cerita pertama yang dibuat. Jadi storyboard ini adalah alat visual yang digunakan untuk membantu menjelaskan alur narasi sebuah cerita. Jadi tujuannya itu kayak untuk membantu tim kreatif memvisualisasikan bagaimana cerita itu akan terlihat, akan berjalan gitu. Juga membantu tim kreatif menyalurkan ide mereka supaya orang-orang itu bisa mengerti ide-ide mereka gitu. Contohnya itu kayak komik gitu. Nanti aku contohnya di sini storyboard. Jadi kayak komik itu alur ceritanya bagaimana. Materi yang selanjutnya yaitu breakdown script. Nah, breakdown script adalah proses menguraikan skenario menjadi informasi tentang segala sesuatu yang dibutuhkan pada syuting dimulai gitu. Contohnya seperti
kayak adegan pertama nih, karakter utamanya siapa. Karakter utamanya ada Lisa dan Alex misalkan. Lisa itu umur berapa dan Alex umur berapa gitu. Terus kemudian karakter pendukungnya siapa. Karakter pendukungnya itu kayak Lisa dan teman-teman Lisa dan teman-teman Alex gitu. Nah, materi yang selanjutnya ada breakdown budget. Hampir sama dengan breakdown script. Bedanya kalau breakdown budget ini perencanaan atau perincian anggaran gitu. Kalau breakdown script itu perencanaan skripnya gitu kan ya. Nah, pada tahap breakdown budget ini, produser bertugas untuk merinci dana yang dibutuhkan dalam proses produksi. Jadi pada setiap departemen itu merinci dana-dana yang dibutuhkan, kemudian diserahkan kepada produser gitu. Nah, contoh dari breakdown budget itu sendiri, misalkan contohnya seperti bagian tata busana gitu misalkan. Nah, di bagian tata busana itu misalkan ada make up, juga ada kostum gitu kan. Nah, jadi di bagian make upnya berapa dananya, kemudian di bagian kostumnya berapa dananya. Nah, jadi dibudgetin gitu breakdown budgetnya itu. Yang selanjutnya yaitu tentang manajemen produksi. Manajemen produksi adalah segala usaha atau proses atau aktivitas guna mencapai tujuan secara efektif dan juga efisien. Nah, manajemen produksi merupakan perencanaan, pengolahan, administrasian, produksi film. Nah, tahapan pada manajemen produksi ini ada 3. Yang pertama ada praproduksi, kemudian produksi, dan juga pasca produksi. Dari namanya saja sudah bisa disimpulkan ya, kalau praproduksi itu sebelum produksinya, kalau produksinya itu proses produksi filmnya, kalau pasca produksi itu setelah produksi filmnya. Nah, pada tahapan praproduksi ini ada banyak tahapannya. Yang pertama ada interpretasi skenario. Tahapan interpretasi skenario ini, jadi skenario ini yang sudah dibuat dianalisis lagi, dianalisa oleh sutradara dan juga kepala-kepala departemen atau tim intinya. Jadi untuk dirumuskan konsep penyutradaraannya gitu. Nah, yang kedua ada pemilihan kru produksinya gitu. Jadi pada pemilihan kru ini sutradara dan juga produser yang menentukan. Jadi kayak apa ya, kru yang ini akan terlibat di produksi film di bagian mana gitu. Nah, yang selanjutnya ketiga ada casting. Nah, casting ini sutradara menentukan gitu siapa pemeran utamanya pada film tersebut, terus kemudian siapa pemeran pendukungnya gitu. Jadi sutradara yang menentukan. Nah, selanjutnya ada latihan. Nah, jadi pada proses latihan ini sutradara yang banyak mengambil alih gitu. Jadi sutradara melakukan pembacaan skenario ulang atau reading gitu biasa disebutnya, bersama seluruh pemain untuk membaca bagian dari dialog dan akting masing-masing pemainnya gitu. Nah, terus ada sutradara melakukan latihan pemeran dengan pemain utamanya, jadi kayak mencontohkan gitu ya. Terus kemudian sutradara melakukan evaluasi terhadap hasil latihan pemeranan yang direkam sebelumnya. Nah, udah reading, kemudian dicontohkan, kemudian dievaluasi. Nah, tahap yang kelima yaitu ada hunting. Pada tahap ini juga sutradara melakukan pengarahan kepada tim huntingnya, itu lokasi bersama dengan penata fotografi atau videografi, penata artistik, asisten sutradara, dan manajer produksi. Nah, kemudian sutradara menentukan lokasi berdasarkan hunting tersebut gitu. Kemudian sutradara memastikan lokasi berdasarkan semua aspek teknik. Jadi tim hunting ini kayak melakukan survei lokasi mana yang pas dari dari segi aspek semuanya gitu ya. Kemudian tim hunting ini membicarakannya dengan sutradara dan sutradara menentukan. Nah, tahap yang selanjutnya ada perencanaan shoot dan blocking atau planning, coverage, dan staging. Nah, pada tahap ini sutradara bersama pengarah fotografi membuat storyboard dibantu oleh storyboard artist. Nah, tahap praproduksi yang terakhir yaitu ada final praproduksi. Jadi pada tahap final praproduksi ini sutradara diskusi atau evaluasi bersama dengan kru produksi dan juga bersama para pemain utama atau pemain-pemain yang lainnya gitu ya, untuk persiapan syuting dan juga menyangkut teknik penyutradaraan dan juga artistiknya. Nah, yang selanjutnya ada tahap produksi. Nah, dalam tahap produksi ini terdapat 5 tahapan lagi nih teman-teman. Nah, yang pertama ada berdasarkan breakdown syuting, sutradara menjelaskan adegan asisten sutradara dan kru utama lainnya perihal urutan shoot. Yang kedua,
mengkoordinasikan kepada asisten sutradara untuk melakukan latihan blocking pemain yang disesuaikan dengan blocking kamera. Yang ketiga, sutradara memberikan pengarahan terhadap pemain apabila dirasakan kurang memuaskan dalam aktingnya. Yang keempat, sutradara mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam wilayah kreatif apabila ada personal di lapangan, apabila ada persoalan di lapangan, ada masalah gitu. Yang terakhir, melihat hasil raskopi, hasil syuting hari pertama. Yang selanjutnya, terakhir, pasca produksi, setelah produksi. Dalam tahap ini juga terbagi 5 tahapan. Yang pertama, bila ada catatan khusus dari laboratorium atau editor, sutradara mengevaluasi hasil syuting atau materi editingnya. Yang kedua, melihat dan mendiskusikan dengan hasil editor, raw cut and frame cut. Yang ketiga, melakukan evaluasi tahap akhir dan berdiskusi dengan penata musik perihal ilustrasi musik yang telah dibuat konsepnya terlebih dahulu pada saat praproduksi. Yang keempat, melakukan evaluasi terhadap review hasil mixing berdasarkan konsep suara. Yang kelima, sutradara melakukan supervisi atau koreksi warna gambar di laboratorium atau studio editing. Materi yang selanjutnya yaitu departemen produksi. Nah, dalam produksi film ini kan pastinya banyak departemen ya kan, bagian-bagiannya. Departemen produksi ini termasuk bagian yang sangat penting dalam produksi film. Departemen produksi sendiri adalah sebuah tim yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional dan juga logistik secara keseluruhan dalam produksi film. Dalam departemen produksi ini terdapat 10 anggota lagi, yaitu ada produser dan lainnya. Pertama ada produser. Produser ini sangat penting ya perannya dalam produksi film. Jadi produser ini seperti pemimpin ibaratnya dalam produksi film. Jadi produser itu selalu aktif dalam produksi film dari awal sampai akhir. Selanjutnya ada eksekutif produser. Jadi eksekutif produser ini adalah individu atau entitas yang bertanggung jawab atas keuangan, administratif dan juga strategi produksi film. Selanjutnya ada asosiatif produser. Nah, asosiatif produser ini merupakan anggota tim yang memiliki peran yang beragam gitu. Jadi pada umumnya asosiatif produser ini orang yang menghubungkan antara eksekutif produser dengan produser gitu. Selanjutnya ada CEO produser. CEO produser ini perannya itu dalam produksi film yaitu dapat memberikan sumber daya finansial, kemudian koneksi industri atau keahlian tertentu dalam proyek tersebut. Jadi berhubung masih banyak penjelasannya ya. Jadi aku jelasinnya sedikit-sedikit aja karena takutnya videonya kemana-mana. Nah, selanjutnya ada line producer. Line producer ini atau biasanya disebut produser pelaksana. Nah, adalah tim departemen produksi yang bertanggung jawab langsung mengawasi dan mengelola aspek operasional administrasi serta finansial produksi film. Nah, selanjutnya ada unit production manager atau UPM. Nah, dalam produksi film adalah tim departemen produksi yang bertanggung jawab secara keseluruhan atas pengelolaan aspek operasional, administrasi, dan juga logistik produksi film. Yang selanjutnya ada marketing manager. Marketing manager adalah departemen produksi yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan strategi pemasaran untuk film yang diproduksi gitu. Jadi kayak memasarkan film atau mempromosikan film gitu. Nah, selanjutnya lagi ada akuntan produksi. Selanjutnya ada manajer lokasi atau location manager. Yang terakhir ada production assistant atau PA. Nah, materi selanjutnya yaitu ada departemen penyutradaraan. Departemen penyutradaraan ini juga terdapat beberapa bagian lagi, beberapa anggota lagi. Yang pertama ada sutradara. Selanjutnya ada asisten sutradara 1. Selanjutnya ada asisten sutradara 2. Selanjutnya ada pencatat skrip. Yang terakhir ada koordinator pemeran. Cukup sekian apa yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat dan juga apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sampai jumpa di jurnal aku selanjutnya.